Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Habibur Rahman. Biasanya sih dipanggil Mardiah, biasanya juga dipanggil Marsyanda. Jadi kali ini mohon maaf saya ini pakai jaket karena saya bingung bikin video ini mau pakai baju apa itu bingung. Oke, jadi di sini apa sih yang akan saya sampaikan? Jadi ini lebih bukan ke stand up ya, tapi lebih ke sharing karena stand up itu sendiri kan menduduhkan keresahan, kesedihan, ratapan gitu ya. Salah satunya gitu. Jadi di sini saya lebih sharing kepada keresahan apa sih yang dirasakan anak mahasiswa manajemen dakwah terutama saya gitu ya. Oke. Jadi saya mau menjelaskan terlebih dahulu, mungkin teman-teman yang bukan mahasiswa manajemen dakwah yang nonton ini itu tuh kayak nggak ngerti apa sih manajemen dakwah itu. Jadi sebenarnya itu ada ya. Jadi manajemen itu dan manajemen dakwah itu sendiri ada pengertiannya ya. Dari namanya sendiri ada manajemen dan dakwah. Jadi manajemen itu adalah mengelola ataupun mengatur gitu. Jadi dalam manajemen dakwah itu dalam manajemen itu sendiri pun ada POAC ya enggak. Jadi itu ada salah satu unsur dalam manajemen dakwah. Itu ada planning, organizing, actuating dan controlling. Jadi itu silakan translate sendiri. Jadi ini saya lebih ke pembahasan sharingnya, bukan menjelaskan tentang jurusannya, tapi saya akan sedikit memberikan gambaran seperti itu. Jadi unsur-unsur tersebut harus dilakukan atau dilaksanakan di manajemen dakwah itu sendiri. Kalau dakwah itu sendiri adalah serangkaian kegiatan upaya membina umat kepada jalan kebaikan, mengajak orang untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, terus selain itu mengajak orang agar selamat dari ketidakselamatan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat seperti itu. Jadi manajemen ini disandingkan gitu ya oleh dakwah. Jadi tergabunglah manajemen dakwah, di mana dakwah perlu manajemen untuk membuat dakwah yang baik untuk mencapai tujuan dakwah itu sendiri. Oke. Seperti apa yang saya katakan tadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang ratapan kesedihan yang dirasakan oleh mahasiswa manajemen dakwah terhadap pandangan-pandangan orang lain terhadap jurusan kita gitu loh. Jadi memang jurusan manajemen dakwah kalau di kampus saya itu adalah sesuatu yang baru, jurusan baru, dan masih ada 4 angkatan seperti itu. Jadi mungkin orang-orang lain yang belum terlalu mengenal fakultas kita, fakultas dakwah dan jurusan kita itu akan tidak tahu menau gitu tentang jurusan manajemen dakwah itu. Jadi saya mau ngomongin tentang jurusan ratapan kesedihan yang dirasakan gitu ya. Kita semua mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Yang pertama pastinya kita gini ditanya gitu ya, jurusannya apa sih gitu ya, pasti teman-teman. Terus teman-teman itu jawabnya apa coba? Kalau saya tuh pernah ya ditanya jurusannya apa, saya menjawabnya cuma manajemen gitu. Kayak anak manajemen tuh kayak keren banget gitu. Tapi kita tuh kayak nggak menduduhkan nama dakwah ini, kita kayak menyembunyikan gitu. Jadi ketika orang bertanya apa sih jurusan kamu, saya kadang menjawab jurusannya itu adalah jurusan manajemen doang seperti itu. Terus mereka oh iya gitu, oh gitu ya anak manajemen. Terus dia kan bingung ya, terus bingung itu manajemennya lebih ke apa sih gitu. Waduh lah ini. Terus kita tuh kayak waduh gitu ya. Terus akhirnya kita menduduhkan nama dakwah itu. Jadi jurusan saya itu lebih ke dakwah seperti itu. Terus ibunya tuh ngomong oh manajemen dakwah gitu. Soalnya tuh kita tuh menyandingkan nama dakwah dengan diri kita tuh kayak kontradiktif gitu, kayak enggak pantas gitu, kayak perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita tuh kayak enggak pantas gitu intinya pokoknya. Itu mungkin teman-teman juga merasakan seperti saya. Terus yang kedua adalah mungkin teman-teman ataupun saya kadang saya merasa atau sih aku makanya bilang mantap. Jadi apa itu namanya, ditanya seperti ini, orang lain itu bertanya kenapa kamu nggak milih jurusan lain, tapi nggak bertanya kenapa kamu milih jurusan itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya pernah menemukan keluarga saya itu bertanya kamu jurusannya apa gitu. Saya jurusannya manajemen dakwah bu. Oh manajemen dakwah, kok kamu nggak pilih jurusan akuntansi ataupun bisnis ataupun psikologi ataupun bank, perbankan ataupun apa gitu. Jadi dia tuh tidak memberikan solusi gitu. Dia tuh mempertanyakan kenapa nggak pilih jurusan lain, tetapi nggak mempertanyakan kenapa kok kamu nggak milih, alasan kamu ya muluk. Jadi kenapa nggak bertanya kenapa alasan kamu milih jurusan ini gitu, malah
jurusan lain gitu, ya enggak sih? Sebenarnya kita itu memilih jurusan ini kalau aku sendiri karena tertarik gitu loh, karena saya ingin terjun di dunia manajemen dan salah satunya adalah dakwah itu sendiri. Jadi saya tertarik aja gitu loh, seperti itu. Karena kayak masih baru tuh kayak oke lah, mantap seperti itu. Terus apa ya, sebenarnya ini yang mungkin teman-teman juga rasakan gitu ya. Orang akan mengira ketika tahu jurusan kamu manajemen dakwah, orang akan mengira, oh kamu pasti pintar ceramah, pintar berfatwa, pintar berpidato, pintar berretorika, pintar berkomunikasi, seperti itu ya. Padahal kita itu ya pintar gitu. Tapi kita tuh tidak menduduhkan sisi itu gitu ya. Karena kita tahu bahwa dakwah itu beragam macamnya seperti itu. Karena orang-orang tidak mengetahui bahwa dakwah itu bisa dilaksanakan dengan banyak cara, dengan banyak metode seperti itu. Seperti apa dakwah bil literasi, bil media sosial, dakwah bil lisan, dakwah bil kolam, dan seperti itu. Dakwah bil Instagram, dakwah bil YouTube ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Ya enggak? Ya pasti teman-teman juga merasakan gitu. Karena orang akan berpikir kayak kita disandingkan ya, jangan ini mah kerja sama dakwah, pasti kamu pintar dakwah yang berceramah seperti itu. Sebenarnya itu juga beban gitu buat kita, ya enggak? Ya pastinya teman-teman. Terus yang selanjutnya apa ya? Itu sih. Terus mungkin kita orang akan mempertanyakan ketika tahu jurusan kita manajemen dakwah, tetapi perilaku kita, ucapan kita, terus penampilan kita tidak mencerminkan jurusan kita, itu juga beban, dan itu akan pastinya menimbulkan komentar-komentar ataupun pandangan yang bersifat negatif gitu loh, ya enggak? Ya karena ya kita tuh berani banget gitu loh guys, ya enggak sih? Kayak kita berani gitu mengambil jurusan manajemen dakwah, tetapi kalau kita salah sedikit saja ataupun kontra dengan kehidupan kita dengan jurusan kita itu kayak apa sih? Kayak sulit gitu loh, ya enggak? Maksudnya kayak akan menjadi timbul komentar seperti itu jika tidak sesuai dengan jurusan ataupun perilaku kehidupan kita sehari-hari. Itu juga beban sih. Terus ini yang mungkin paling teman-teman rasakan semuanya. Mungkin orang-orang dulu yang tidak kuliah ataupun tidak mengerti perkuliahan akan menganggap kita ini kuliah karena gengsi gitu. Padahal itu enggak, kita tuh kuliah karena ingin mencari ilmu yang pertama, yang kedua adalah kita ingin mengupgrade diri, memperbaiki, meningkatkan kualitas diri kita. Karena dalam perkuliahan itu kita banyak relasi, banyak ilmu yang kita dapatkan, terus pokoknya banyak sekali yang kita dapatkan yang tidak kita terima di dalam kehidupan sehari-hari di luar perkuliahan seperti itu, ya enggak? Mungkin teman-teman kayak ya Allah kayak pegel sendiri gitu loh, maksudnya kayak anyel sendiri gitu terhadap pandangan-pandangan orang lain seperti itu. Terus mungkin itu sih teman-teman. Kalau ngomongin prospek kerja manajemen dakwah itu banyak sekali gitu ya, karena kita tahu dakwah itu bermacam-macam gitu ya, intinya bermacam-macam bentuknya, dan kita bisa mengambil peran di salah satu dakwah tersebut seperti itu. Jadi ngomongin tentang dakwah ya dengan kehidupan saat ini, menurut saya dakwah itu penting. Jadi peran dai, kan kalau di dalam dakwah itu ada yang namanya dai. Dai adalah orang yang menyampaikan pesan dakwah, dan mat'u itu adalah orang yang menerima pesan dakwah. Dan untuk saat ini perkembangan teknologi yang semakin yang semakin banyak, yang semakin menimbulkan pengetahuan ataupun teknologi baru, itu akan membawa kepada perubahan sosial gitu, ya enggak sih? Perubahan sosial itu juga dapat memberikan dampak yang negatif seperti penyimpangan sosial, seperti apa? Kejahatan, penipuan, terus pokoknya yang bersifat negatif. Dan untuk saat ini pun peningkatan iman pun juga naik turun gitu loh. Dengan salah satunya ada dampak dari perubahan sosial itu gitu. Jadi dakwah di sini memiliki peran bagaimana mempunyai peran untuk mencegah gitu ya, mencegah dari penyimpangan tersebut, untuk mengatasi, memberikan peran problem solving gitu ya terhadap persoalan-persoalan umat untuk saat ini. Karena kita tahu saat ini banyak gitu loh guys, kejahatan-kejahatan yang bisa kita tahu gitu dari berita ataupun dari apapun medianya. Jadi itu sih dakwah intinya mempunyai peran yang besar gitu untuk menikah dan menjadi sebuah problem solving terhadap persoalan-persoalan umat saat ini seperti itu. Jadi teman-teman yang dari jurusan manajemen dakwah itu adalah kamu harus tahu bahwa dakwah untuk saat ini sangat penting sekali dan masa depan. Jadi dakwah
sebagai mahasiswa harus bangga menjadi manajemen dakwah karena kamu adalah salah satu orang yang terpilih menjadi bagian dari untuk mengambil peran sebagai bentuk pencegahan ataupun problem solving terhadap keadaan umat saat ini dan masa depan. Mungkin itu sih dari teman-teman, dari aku untuk teman-teman semuanya. Ini sharing aja ya, semoga bermanfaat. Ini bukan stand up sih, nggak ada lucunya, tapi kayak ini juga mengeluarkan unek-unek dan keresahan seperti itu. Jadi teman-teman ingat bahwa dakwah itu beragam macam bentuk